Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhamidah. Saya adalah CGB Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan merefleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui eksplorasi konsep modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan menurut KHD. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi oleh rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. 3 aliran dasar pendidikan. Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sebagai sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Yang kedua, aliran negatif, yang mana anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Yang ketiga, konvergendi, bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Cara memberikan pendidikan. Yang pertama, dengan memberi contoh. Yang kedua, dengan memberikan pembiasaan. Yang ketiga, dengan memberikan pengajaran. Yang keempat, memberikan perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, memberikan tindakan. Yang keenam, memberikan pengalaman lahir dan batin. Proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan, budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Untuk menuju proses merdeka belajar, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah mandiri. Untuk pembelajaran saat ini, pembelajaran berpusat pada anak. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru, pembelajaran saat ini dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid, tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo.
Maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, tutwuri handayani. Yang di belakang memberikan motivasi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di TKI Terobani adalah: yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan tahapan usia anak. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang aman dan nyaman untuk anak. Yang ketiga, menguatkan karakter positif. Yang keempat, sebelum memulai pembelajaran diawali dengan bersih-bersih, berdoa, bersyukur, dan berbagi cerita. Yang kelima, selama pembelajaran siswa didorong untuk aktif, percaya diri, dan bernalar kritis. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kelas yang hidup dan kreatif. Berikut merupakan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.